Halo teman-teman semua, selamat datang kembali di channel Forex Sarjana. Nah, di video ini kita akan membahas dua pembahasan pondasi trader yang sangat penting, yaitu tentang margin call dan resiko per transaksi. Tapi sebelum itu, klik like, subscribe dan nyalakan loncengnya dan jangan skip-skip video agar teman-teman mendapatkan manfaat dari video ini. Pertama kita akan membahas tentang margin call. Nah pertanyaannya, MC atau margin call itu apakah wajar? Karena di luaran sana saya sering melihat seperti di grup Facebook atau di grup trading misalnya. Jika ada trader yang mengalami margin call, yang lain mencoba menyemangati. Seperti contoh, Depo lagi kak, biar bisa trading lagi. Yang jadi permasalahan bukan tentang memberi semangatnya, tapi di luaran sana, mereka menganggap margin call adalah hal yang wajar. Namanya trading ya resikonya margin call. Seperti itu pendapat mereka. Jadi sepertinya MC itu sangat identik dengan trader. Bahkan ada statement lucu seperti ini. Gak papalah MC, toh para master juga sering MC. Pertanyaannya wajar atau tidak jika master sering MC? Nah bagi saya, MC itu adalah satu hal yang tidak wajar. Karena kalau kalian sampai MC berarti benar-benar tidak bisa trading. Apalagi jika ada master yang sampai MC, yang artinya benar-benar tidak bisa trading. Nah, pada dasarnya MC itu adalah hal yang sangat susah terjadi jika kalian memiliki 1. Trading plan yang jelas, 2. Money management yang bagus, dan yang ketiga punya konsistensi. Nah jika ditanya, apa rahasia agar akun kita tidak MC? Sebenarnya tidak ada rahasianya. Tapi jika saya bisa ambil kesimpulan, rahasia agar akun kita tidak MC maka jawabannya konsistensi dan money management atau risk reward. Kenapa banyak orang mengalami margin call? Karena 1, mereka tidak konsisten, yang kedua, risk reward mereka tidak jelas. Lalu apa yang dimaksud konsistensi? Konsistensi adalah saat kalian melihat market dengan satu pendekatan yang sama berulang-ulang, entry dan exit market dengan cara yang sama berulang-ulang. Kemudian teman-teman menggunakan risk reward yang bagus. Misalnya, selalu 1:1. Dan jika kalian konsisten maka loss itu akan susah. Jangankan untuk margin call. Margin call itu sangat jauh dan sangat-sangat susah harusnya, jika kalian konsisten. Mungkin akan muncul pertanyaan, tapi kan saya newbie mas, saya tidak mengerti analisa dan lain sebagainya. Kita anggap saja semua orang termasuk saya tidak bisa analisa, indikator, tidak mengerti tren, chart pattern, EMA dan tidak mengerti analisa apapun. Tapi kita punya satu pendekatan terhadap market, dengan catatan satu kata kunci, yaitu konsistensi. Sebagai contoh kita memiliki satu pendekatan menggunakan coin flip tanpa analisa apapun. Jadi koin memiliki dua sisi, yaitu angka dan gambar. Dan misalnya kita punya satu pendekatan, jika saya lempar koinnya dan saat mendarat yang keluar gambar maka kita akan mengambil posisi buy, dan jika angka yang keluar maka kita akan mengambil posisi sell. Dan itu adalah satu pendekatan. Dan kita melakukan itu terus-menerus secara konsisten, tidak gonta-ganti sistem. Jadi gambar buy, angka sell, dan seterusnya. Kita gunakan RR 1:1, dan resiko per transaksinya adalah 1%. Jadi jika hit SL kita kehilangan 1%, jika hit TP kita mendapat 1% dari balance. Jadi sama-sama 1%. Dan kita lakukan ini selama 6 bulan atau sampai ratusan transaksi misalnya, dengan konsisten, gambar buy, angka sell, risk reward 1:1 dan resiko per transaksinya 1%. Pertanyaannya, apakah akun kita akan mengalami MC? Saya berani garansi akun kita tidak akan MC. Jika kita lakukan cara ini dalam jumlah yang sangat banyak sampai ratusan kali, kurang lebih hasilnya break even point atau balik modal. Dan saya juga sudah tes strategi coin flip ini di 2 pair mata uang, masing-masing 100 kali transaksi. Maka kalian akan melihat data ini. Euro, USD profit 45 kali dan loss 55 kali, hasilnya total loss 10% dan AUD, JPY profit 57 kali dan loss 43 kali hasilnya total profit 14%. Jadi dalam 200 transaksi kita mendapatkan profit 4% atau kurang lebih break even. Nah jika kita melakukan coin flip saja tidak MC, dengan catatan kita konsisten menggunakan RR 1:1 dan resiko per transaksi 1%, apalagi jika kita melakukan analisa pada market.
Jika kita menganalisa market harusnya kita bisa melakukan sedikit lebih baik dari coin flip. Nah, jika kita menggunakan coin flip saja membuat kita tidak MC dan susah loss. Maka tidak masuk akal jika kita menganalisa, dan malah berujung margin call. Dan jika sampai terjadi MC maka artinya ada sesuatu yang salah. Jadi kita bisa katakan MC itu adalah hal yang tidak wajar. Karena kembali lagi, kuncinya ada di konsistensi dan risk reward. Kenapa coin flip tadi susah loss bahkan margin call? Karena coin flip itu konsisten dan kita menggunakan RR minimum yang ideal dan jelas. Nah, jika hari ini kalian memiliki trading plan, tidak masalah dengan apapun trading plan yang kalian gunakan, mau kalian menggunakan strategi breakout misalnya, supply demand, order block, Fibonacci, pakai indikator, price action, 3 EMA, reversal, dan apapun itu, selama kalian konsisten dengan strategi yang kalian gunakan, dengan RR minimal 1:1, maka kalian akan susah MC. Jangankan untuk MC, loss itu juga akan susah. Nah, yang terjadi di luar sana adalah trader pemula suka gonta-ganti sistem. Jadi hari ini breakout, besoknya Fibonacci, besoknya lagi reversal, ketemu mentor lain ganti lagi sistem, ikut telegram lain ganti lagi sistem, sikut seminar ganti lagi sistem, join grup Facebook ganti lagi sistem. Akhirnya kita tidak pernah konsisten dengan satu pendekatan. Dan parahnya lagi tidak menggunakan RR atau tidak menggunakan stop loss dan take profit yang ideal. Dan melakukan averaging dan lebih parah dikombinasikan dengan martingale. Akhirnya yang terjadi seperti yang kita lihat, MC deposit lagi, dan tidak kemana-mana akunnya cuma jadi tambah tua. Karena seperti yang kita tahu, Holy Grail itu tidak ada. Tidak ada suatu sistem yang memiliki akurasi tinggi hingga 80–99%. Nah, kabar baiknya, untuk bisa profit kalian cukup melakukan sedikit lebih baik daripada coin flip, tidak perlu sakti sekali, dan akurat sekali, yang penting konsisten. Dan hal yang menarik adalah jika kalian konsisten menggunakan satu strategi dan hasilnya konsisten loss, maka tinggal dibalik sistemnya buy jadi sell, sell jadi buy, TP jadi SL, dan SL jadi TP, harusnya jadi profit. Karena saat kita entry di market dan pasang SLTP, kita hanya memiliki dua kemungkinan yaitu harga hit SL, atau harga hit TP. Jadi misalnya saya punya satu pendekatan menggunakan indikator panah. Jadi panah naik saya buy, panah turun saya sell. Saya lakukan itu dengan sama dan secara berulang-ulang dengan RR 1:1, dan saya konsisten. Dan ternyata hasilnya saya loss. Tapi konsisten. Contoh bulan ke-1 loss 5%, bulan ke-2 loss 10%, bulan ke-3 loss 7%, dan seterusnya. Nah, kalau kita loss, tapi konsisten, maka caranya sederhana tinggal dibalik caranya, posisi buy jadi sell, dan posisi sell jadi buy, maka seharusnya sistem kita menjadi profit. Memang sedikit lucu dan aneh, tapi memang begitulah faktanya. Nah, kenapa kita tidak bisa melakukan itu? Karena kita tidak konsisten. Nah, saran saya untuk teman-teman di luar sana. Jika hari ini kalian mau memulai trading, saran saya, 1. Gunakan satu sistem trading apapun yang menurut kalian nyaman. 2. Gunakan risk reward minimal 1:1, idealnya reward lebih besar dari resiko. 3. Gunakan resiko per transaksi yang cukup kecil dulu di awal. Kalian bisa menggunakan resiko 0,2–0,5 di awal. Dan setelah terbiasa bisa naikkan sedikit demi sedikit resikonya, saran saya tidak melebihi dari 2% resiko per transaksinya. Karena dalam trading kita bisa menentukan resiko bahkan sebelum entry. Dan untuk menentukan lot resiko berdasarkan persentase dari modal. Rumusnya adalah modal, dibagi 100, dikali persentase resiko per transaksi, dibagi jarak pips stop loss, dibagi jumlah dolar per 1 pips per 1 lot, maka akan keluar angka lot yang sebaiknya kalian gunakan. Sebagai contoh, modal trading adalah $1.000. Resiko per transaksi adalah 0,5% dari modal. Dan jarak stop loss adalah 12 pips. 1 pips per 1 lot adalah $10. Maka, $1.000 dibagi 100, dikali 0,5, dibagi 12, dibagi 10, maka akan keluar angka 0,042, atau kita genapkan menjadi 0,04. Maka kita akan menggunakan 0,04 lot di transaksi ini.
Dan untuk mempermudah kalian dalam menghitung lot, saya sudah buatkan bagan Excel sederhana. Di bagan ini kalian tinggal memasukkan jumlah modal kalian, persentase resiko yang akan diambil, jarak stop loss, dan dolar per 1 pips per 1 lot, karena instrumen mata uang per 1 lot bisa berbeda. Lalu akan keluar lot yang sebaiknya digunakan. Kalian bisa download Excel itu di link deskripsi video ini. Mungkin itu hanyalah bagan sederhana, namun saya berharap bisa membantu kalian khususnya trader pemula. Saya tahu, uang yang kalian tradingkan adalah uang kalian sendiri. Namun pesan saya di akhir video ini. Jika kalian belum bisa profit konsisten, minimal jangan margin call di industri ini. Karena kalian tidak harus kehilangan uang saat belajar. Dan daripada uang kalian hilang di market, lebih baik kalian gunakan untuk memperdalam pengetahuan kalian tentang trading. Saya rasa itu saja untuk video kali ini. Jangan lupa klik like, subscribe, nyalakan loncengnya, dan share video ini ke teman-teman kalian atau ke grup trader pemula, karena siapa tahu video ini bisa membantu mereka menghindarkan dari kehilangan uang dan menjadi amal jariah untuk kita. Dan jangan lupa tonton video saya sebelumnya untuk menambah pengetahuan kalian tentang trading. Forex Sarjana di sini, dan sampai jumpa di video selanjutnya.